terima kasih waktunya. Izin Pak Ridwan, ini ada rencana kita untuk observasi di kelas terkait dengan pembelajaran Bapak di mata pelajaran PAI. Mohon dijelaskan terlebih dahulu Pak untuk rencana yang akan Bapak ajar di kelas berapa, kemudian materinya apa Pak? Ya, izin Pak, terima kasih. Pertama untuk kelasnya Pak, itu kelas 11 Pak, karena sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Yeah. Kemudian ya materinya tentang saling mengenal dan damai dengan cara berdakwah, berkhutbah dan tabligh Pak. Itu materinya Pak. Baik, terima kasih Pak. Kemudian mohon informasinya Pak terkait dengan tujuan pembelajaran yang hendak Bapak capai untuk pembelajaran itu. Ya, tujuan pembelajaran pertama Pak yaitu peserta didik bisa mengidentifikasi ketentuan dari berkhutbah itu untuk pertemuan yang pertama. Nah, itu saja. Kemudian terkait dengan area pengembangan yang hendak dicapai, kira-kira ya dengan metode pembelajaran diskusi, penugasan dan presentasi, diharapkan peserta didik itu Pak bisa menentukan ketentuan dari berkhutbah. Terima kasih Pak. Kemudian strategi yang diterapkan Pak untuk persiapannya, strategi persiapan dalam pembelajaran kira-kira Pak? Ya, persiapannya Pak, insya Allah nanti kita dengan cara pembagian kelompok Pak. Ya, pembagian kelompok itu dengan sesuai dengan gaya belajar peserta didiknya Pak. Ada yang dengan cara sudah tahu dengan cara belajarnya, yang audio visual dan kinestetik Pak. Oke. Nanti ditentukan seperti itu. Jadi rencananya mau dikelompok-kelompokkan berdasarkan kemampuan belajarnya masing-masing itu Pak ya? Ya, gitu Pak. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Itu untuk percakapan kita sebelum kita nanti rencana Bapak akan masuk ke kelas, ke ruang Bapak untuk mengobservasi pembelajarannya Pak. Jadi terima kasih informasi awalnya terkait dengan pasca observasi untuk persiapan kita di kelas. Oh iya Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya kita ke kelas Pak untuk pembelajaran di kelas. Sembari saya akan mengobservasi pembelajaran yang Bapak kita. Oh iya boleh Pak. Ya, terima kasih. Untuk sementara cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, untuk mulai pembelajaran ini ada baiknya kita berdoa awal. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat talabul ilmi, menuntut ilmu. Pada itu ada baiknya untuk syukurnya kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian berupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
kita memulai ini pelajaran, kita absen dulu. Adam Akbar, Ahmad Alfian, Aila Azira, Aisyah, istri Rasulullah ya. Kita membaca ayat Quran dulu. Silahkan baca surah Al-Imran ayat 140. Semua ya. Baik, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Yaitu Garuda tanah air tolong semuanya bersuara menyanyikan lagu tanah air. Putar. Sudah siap? Oke. Ya, di depan ya. Oke, silakan anak-anak kami yang ingin bertanya mengenai lagu yang kita putar tadi, yaitu apa tadi judulnya? Tanah Air. Ya, silakan. Jawab, silakan Hid. Mengapa di setiap pembelajaran Pak selalu menyanyikan lagu wajib? Ada yang bisa jawab? Ya, Okta. Silakan Okta. Karena dengan menyanyikan lagu nasional dapat menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Ada yang lainnya yang mau jawab? Silakan, ya Medina. Iya. Karena mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Masya Allah, tabarakallah, sebagian dari iman. Yang terwakil dengan iman. Karena baik, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya tema kita, pembelajaran kita adalah tentang khutbah, dakwah dan tabligh. Bila yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita menonton video. Ya, videonya tentang khutbah. Tolong Anda perhatikan, Anda simak. Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Video khutbah yang disampaikan oleh tadi, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, kan? Masya Allah, tabarakallah, silahkan si Darli. Oh ya Pak, ya. Ternyata khutbah dan dakwah intinya sama ya. Ini mengajak mengenal Allah dan berbuat kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah setelah ini kita akan bagi tugas per kelompok. Ya, nanti Bapak bagi tema-temanya. Kelompok 1 tugasnya tema Anda
tentang syarat khotib. Syarat jadi khotib. Kelompok dua mana? Waktunya 30 menit. Silakan didiskusikan. Ada yang susah? Kalau susah tanyakan dengan Bapak. Baik, nanti Allah Subhanahu wa taala, biar suasananya tidak bosan, kita explaining dulu. Biar agak suasananya agak relax. Dengarkan versi yang Bapak sampaikan. Tepuk semangat. Dengarkan versi yang Bapak sampaikan. Kalau tepuk satu, maka ada tepuk 2 kali. Ya, kalau 1 kali 2 kali tepuk. Kemudian kalau Bapak tepuk 2 maka 1 kali. Ayo, tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat pada hari ini tentang apa saja syarat-syarat khotib. Pertama, yaitu Islam sudah balik dan menemukan sehat. Yang kedua, mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah. Ketiga, penampilan bersih dan sopan. Yang keempat, penanya jelas dan dapat dipahami oleh jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya mewakili dari kelompok 3. Bagaimana dengan yang tidak menutup aurat atau ketika khutbah kelihatan auratnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya Akbar. Baik, karena kita baca Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertanyaan pertama ya saya sampaikan lagi bahwa pertanyaannya apabila apa tadi ada khotib yang tidak fasih ya dalam pembacaan Al-Quran, ya apakah tetap sah khutbahnya? Karena syarat dari khotib pertama ya di situ dijelaskan tadi bahwa harus fasih. Nah, benar kata si Aila tadi, Aila mengatakan bahwa kalau memang tidak ada lagi orang yang memang fasih di situ baca Qurannya semuanya tidak fasih, jadi daripada tidak ada yang sholat Jumat, tidak ada yang jadi khotib, maka tetap sah walaupun tidak fasih dalam membaca Al-Quran. Tapi kalau ada yang fasih, maka harus yang fasih. Kemudian pertanyaan dari Sisilia mengenai menutup aurat ya. Kadang misalnya tak sengaja misalnya khotibnya terbuka auratnya, kelihatan tutupnya misalnya. Ya, kalau tidak sengaja maka tetap sah khutbahnya. Tapi kalau disengaja, sengaja jubahnya dibolongkan, ya dibolongkan, red ya, jubahnya kelihatan palanya, maka tidak sah. Karena batas aurat laki-laki dari pusat sampai lutut. Kalau kalian paham maka tidak sah, karena tidak menutup aurat. Ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Siapa? Ya, siapa namanya? Aisyah. Aisyah, ya Aisyah. Islam yang sederhana dan berakal sehat. 2. Mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah. 3. Suci dari hadas baik badan maupun pakaian serta auratnya tertutup. 4. Batil dan suci saat mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. 5. Memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. 6. Suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jamaah. 7. Penampilan rapi dan sopan. Oke, baik. Baik, karena kita berdoa Allah Subhanahu wa taala. Tugas selanjutnya di rumah, ya tugas di rumah karena waktunya sudah habis, nanti tugas di rumahnya bikin naskah khutbah yang laki-laki, yang perempuan nanti bikin naskah tabligh. Nah, nanti kegiatan selanjutnya nanti ya tugas yang Anda buat nanti akan kita koreksi.
Baik, nanti dapat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, karena ada yang ketinggalan tadi, ada 2 anak yang ketinggalan, si aslinya ketinggalan lagi, Pak. Ya. Kalau bisa sudah ya. Nanti ya tugasnya nanti tolong dikirim di kelas dong. Nanti Bapak nilai juga online-nya, nanti teman berikutnya nanti tag yang nyatanya yang di print nanti Bapak koreksi ya, Bapak kasih nilai. Itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Apabila ada kata-kata yang berkenan atau yang tidak berkenan, mohon maaf. Yang baik katanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik katanya dari diri Bapak sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk kita semua. Baik, selamat siang Pak Ridwan. Selamat siang Pak. Alhamdulillah barusan kita sudah melaksanakan observasi di kelas Bapak terkait dengan pembelajaran yang Bapak laksanakan di hari ini. Sekarang kita akan mencoba berbincang tentang pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Baik Pak, untuk yang Bapak laksanakan pembelajaran pada hari ini, kira-kira untuk refleksinya bagaimana? Boleh dijelaskan sedikit? Baik Pak, izin menjawab untuk refleksinya Pak. Setelah pembelajaran, sebelum ditutup, kami sampaikan kepada anak-anaknya, kita didiknya bagaimana rasanya, perasaannya untuk mengikuti selama pembelajaran. Itu Pak. Kemudian nanti juga ada tindak lanjutnya Pak, yaitu dengan angket atau observasi Pak. Pertanyaannya mengenai hal-hal apa saja yang susah dipahami dalam pembelajaran Pak. Kalau untuk diri Bapak sendiri, diri Pak Ridwan sendiri terkait dengan yang sudah dilaksanakan, ada nggak kelemahan atau kelebihan dari pembelajaran yang telah Bapak lakukan? Ya, kalau kelemahannya ada Pak. Ya, kelemahannya mungkin kami kurang memahami, menguasai model pembelajaran dari problem based learning Pak, atau PBL Pak. Tapi kelebihannya untuk pengaturan kelasnya itu lebih mudah Pak, untuk ngaturnya Pak. Dengan tadi yang disampaikan waktu Bapak menyampaikan kita untuk sebelum supervisi tadi kan, bahwa Bapak menyampaikan pembelajarannya kan berdiferensiasi, ada yang audiovisual, visual, kemudian testatif. Itu artinya lebih dapat gitu Pak dengan siswanya Pak ya? Ya benar Pak, lebih mudah untuk memberi yang materinya. Untuk terkait dengan yang tadi Pak, penerapan model pembelajaran BBL yang masih belum maksimal tadi Pak, rencana tidak lanjut ke depannya bagaimana? Untuk tindak lanjut ke depannya Pak, insya Allah nanti bagi siswa-siswa yang mungkin kurang memahami materi dengan model pembelajaran PBL tadi Pak, mungkin nanti kami siapkan model pembelajaran yang baru Pak, mungkin seperti PJBL-nya Pak, yang project based learning-nya Pak. Ya, kalau misalnya Bapak menerapkan project, berarti nanti berharap adanya produk-produk yang dihasilkan oleh siswa sendiri Pak ya? Iya, salah satunya Pak. Oke, luar biasa Pak. Alhamdulillah dari pengamatan saya selama proses tadi sudah cukup luar biasa, anaknya interaktif, antusias. Mudah-mudahan pembelajaran kita kedepannya akan semakin lebih baik dan semakin bermakna untuk anak-anak kita, sesuai dengan harapan dari negara kita,
semua siswa kita, semua anak didik kita difasilitasi, walaupun mungkin setiap anak punya perbedaan yang mencolok antara satu dan yang lainnya. Baik Pak, terima kasih Pak Ridwan atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya, sukses, semoga kedepannya bisa lebih baik dan memberi dampak kepada rekan-rekan yang lain untuk pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih Pak ya. Ya. Ya, saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.